Indonesia seringkali diguncang dengan kasus mega korupsi. Misalnya baru-baru ini kita mendengar skandal PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, diikuti dengan penyimpangan di tubuh PT Pertamina, yang menyebabkan kerugian negara hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun rupiah. Tentu saja nominal tersebut bukan hanya sekadar angka. Nominal tersebut apabila digunakan dengan tepat, maka bisa digunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat, seperti membangun jembatan untuk anak-anak berangkat ke sekolah, menaikkan taraf hidup guru honorer yang gajinya ratusan ribu per bulan dan sebagainya. Kasus-kasus ini bukan yang pertama, dan sayangnya, mungkin bukan yang terakhir. Setiap tahun, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi, IPK, untuk menilai tingkat korupsi di berbagai negara. Bagaimana hasilnya dengan Indonesia? Di tahun 2024, Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara, yang menandakan bahwa negara ini masih berada dalam kategori yang mengkhawatirkan. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, posisi Indonesia masih tertinggal jauh. Pertanyaannya, mengapa Indonesia begitu korup? Apakah ini soal lemahnya hukum? Budaya? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Di video ini, kita akan membedah berbagai faktor yang membuat korupsi begitu mengakar di Indonesia. Mulai dari sistem hukum yang lemah, pengaruh politik, hingga budaya yang sudah terbentuk sejak lama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan mengupas tuntas masalah ini. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Akar masalahnya bisa ditelusuri jauh ke belakang, bahkan sejak zaman penjajahan. Bagaimana warisan kolonialisme, sistem politik masa lalu, dan reformasi memengaruhi korupsi hingga saat ini? Sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini dikuasai oleh kolonial Belanda, melalui perusahaan dagang yaitu VOC. Namun, VOC bukan hanya perusahaan dagang, mereka juga pelopor korupsi sistemik. Pegawai VOC sering menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Mereka menerima suap, memperjualbelikan jabatan, dan melakukan berbagai praktik korupsi yang akhirnya menjadi budaya dalam birokrasi lokal. Bahkan korupsi inilah yang membuat VOC sebagai perusahaan terbesar sepanjang masa harus bangkrut. Apabila kalian ingin pembahasan lebih lengkap terkait VOC, coba tulis di kolom komentar. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, sistem birokrasi ini tetap bertahan. Jabatan dijadikan sumber kekayaan, bukan pengabdian. Pasca kemerdekaan, harapan akan sistem pemerintahan yang bersih ternyata tidak berjalan mulus. Pada era Orde Lama tahun 1945 sampai dengan 1967, pemerintahan Presiden Soekarno menghadapi krisis ekonomi yang parah. Korupsi dan penyalahgunaan dana negara terjadi di berbagai sektor. Namun, karena situasi politik yang tidak stabil, isu ini sering terabaikan. Lalu datanglah Orde Baru pada tahun 1967 sampai dengan 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Sistem pemerintahan kala itu dipenuhi praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Bahkan menurut Transparency International melalui laporan korupsi global 2004 via Forbes menyebut bahwa Soeharto adalah presiden paling korup sepanjang masa. Para pejabat tinggi dan keluarga dekat Soeharto menguasai bisnis besar di Indonesia. Dana negara seringkali bocor ke proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu. Hasilnya, korupsi makin merajalela, meski ekonomi Indonesia saat itu berkembang dengan pesat. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah. Rakyat Indonesia turun ke jalan, menuntut reformasi dan pemerintahan yang bersih. Akhirnya Soeharto berhasil dilengsarkan, dan reformasi membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih transparan. Dibentuknya KPK pada 2003 memberi harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Kasus besar mulai diungkap, dan banyak pejabat tinggi akhirnya diproses hukum. Namun, apakah reformasi benar-benar menghapus korupsi? Nyatanya, korupsi tetap tumbuh subur pasca reformasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi pada era kolonialisme, Orde Lama, dan Orde Baru memiliki pengaruh terhadap korupsi pada masa kini. Mulai dari budaya, sistem, hingga para pejabat dan birokrat. Sebelum kita akan membahas inti dari video ini yaitu, mengapa Indonesia menjadi negara yang sangat korup.
Kita harus tahu terlebih dahulu faktor apa saja yang mendorong setiap orang untuk melakukan korupsi. Karena pada dasarnya setiap orang ataupun negara di dunia sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan korupsi. Tapi, mengapa di beberapa negara, korupsi menjadi budaya yang sulit diberantas, sementara di negara lain, tingkat korupsinya rendah? Untuk memahami ini, kita perlu melihat fraud triangle, teori yang dikembangkan oleh Donald Ray Cressy. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan mengapa seseorang akhirnya terlibat dalam korupsi. Faktor pertama adalah tekanan atau motivasi. Ini adalah dorongan yang membuat seseorang tergoda untuk melakukan korupsi. Tekanan ini bisa datang dari berbagai bentuk, di antaranya adalah masalah finansial pribadi, seperti utang atau gaya hidup yang melebihi penghasilan. Tekanan lainnya bisa berasal dari lingkungan, misalnya tuntutan untuk menyetor sejumlah uang ke atasan agar bisa tetap bertahan di jabatan. Ataupun bisa juga tekanan tersebut berasal dari ambisi pribadi, seperti ingin cepat kaya atau mendapatkan keuntungan besar dengan cara instan. Faktor kedua adalah rasionalisasi. Ini adalah mekanisme pembenaran yang digunakan oleh pelaku agar tidak merasa bersalah atas tindakan korupsinya. Beberapa alasan yang sering digunakan oleh para koruptor, misalnya adalah dengan narasi, semua orang juga melakukannya. Saya sudah bekerja keras, jadi ini wajar, kalau saya tidak ambil, orang lain yang akan korupsi, ataupun narasi rasionalisasi lainnya. Rasionalisasi ini yang membuat pelaku tidak merasa bersalah dan justru menganggap tindakannya sebagai hal yang wajar atau bahkan perlu untuk melakukan korupsi. Namun kedua faktor tersebut bisa terjadi di mana saja, karena setiap orang tentu bisa saja untuk memiliki tekanan atau rasionalisasi untuk melakukan korupsi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ada negara yang sangat korup dan ada negara yang bersih dari korupsi? Jawabannya ada pada faktor ketiga, yaitu kesempatan. Ketika seseorang memiliki tekanan atau rasionalisasi untuk korupsi, namun kesempatan untuk korupsi sangat kecil, maka persentase untuk korupsi akan mengecil pula. Begitu juga sebaliknya. Besar atau kecilnya kesempatan untuk korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem politik, kepastian hukum, sistem pengawasan, budaya, dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat di negara-negara dengan hukum yang ketat dan transparansi tinggi. Kesempatan atau celah untuk korupsi lebih kecil, sehingga meskipun seseorang memiliki tekanan dan rasionalisasi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Berbeda halnya, ketika sistem hukum dan pengawasan lemah, korupsi menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Telah kita ketahui bersama bahwa kondisi korupsi dan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Koruptor dihukum dengan ringan, mungkin lebih ringan dari maling sandal. Beberapa kasus mega korupsi tidak diusut hingga tuntas. Sistem pengawasan masih lemah dan belum adanya transparansi kepada masyarakat. Berbagai kondisi inilah yang membuat kesempatan untuk korupsi di Indonesia begitu terbuka lebar. Kondisi tersebut tentu tidak datang begitu saja, namun berasal dari sebuah sistem yang telah membentuk sebuah lingkaran setan korupsi di Indonesia. Pada bab keempat ini, kita akan membahas lingkaran setan tersebut. Lingkaran ini diawali dengan sistem politik di Indonesia. Sistem politik kita saat ini memaksa seseorang yang ingin maju sebagai calon presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif harus mengeluarkan dana mulai dari miliaran hingga triliunan rupiah. Tergantung level jabatan yang ingin dicapai. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya kampanye untuk mencetak baliho, spanduk, iklan di media sosial, dan lainnya. Kemudian mereka juga membutuhkan dana untuk logistik pemilu seperti biaya transportasi, tim sukses, relawan, dan acara-acara politik. Atau seringkali dana juga digunakan untuk serangan fajar atau politik uang agar bisa membeli suara pemilih. Pertanyaannya adalah dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Sebagian berasal dari modal pribadi atau sumbangan sah dari donatur. Tapi di banyak kasus, ada uang dari pihak-pihak berkepentingan yang berharap mendapatkan balasan setelah kandidat terpilih. Lalu apa yang terjadi setelah mereka menang? Sebagian besar dari mereka mulai berpikir untuk bagaimana caranya untuk mengembalikan modal kampanye. Mengingat gaji pejabat sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan modal kampanye yang harus dikeluarkan. Dan inilah awal dari praktik korupsi anggaran, proyek fiktif, hingga adanya suap. Atau membuat kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak berkepentingan yang telah memberikan mereka dana untuk kampanye. Pejabat yang lahir dari sistem politik tersebut tentu memiliki potensi untuk mempengaruhi sistem hukum. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang membuat instrumen hukum atau produk hukum berasal dari sistem politik yang mahal tadi, sehingga mereka memiliki kepentingan dalam tanda kutip untuk melindungi koruptor.
Contoh konkretnya adalah dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK yang telah ditolak oleh banyak masyarakat karena undang-undang ini semakin melemahkan KPK. Contoh lainnya sampai sekarang masih belum disahkannya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sehingga hukum yang seharusnya menjadi alat untuk memberantas korupsi bisa berlaku sebaliknya. Sistem hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hari-hari ini pun bisa kita lihat jelas fenomena yang lumrah seperti banyak koruptor divonis ringan hanya beberapa tahun, bahkan mendapatkan remisi sehingga bebas lebih cepat. Banyak tersangka kasus mega korupsi yang tiba-tiba menghilang, atau proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Ataupun adanya penegakan hukum yang tebang pilih dan bisa dipengaruhi kepentingan politik, yaitu hanya lawan politik yang dihukum, sementara kawan dibiarkan bebas. Dengan sistem hukum yang lemah seperti ini, korupsi tidak menimbulkan rasa takut. Sebaliknya, banyak pejabat yang berpikir, kalau tertangkap pun, hukuman bisa diatur. Dari kepastian hukum yang lemah tersebut, akan berkontribusi pada sistem birokrasi yang rumit, karena regulasi yang tidak jelas atau sering berubah, bisa menciptakan ketidakpastian dalam prosedur administratif, memperpanjang proses perizinan, dan membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda oleh pejabat. Inilah salah satu asal-muasal sistem birokrasi kita yang berbelit-belit. Di Indonesia, mengurus sesuatu perizinan atau dokumen di pemerintahan bisa menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Misalnya, seseorang ingin mengurus izin usaha. Tanpa adanya koneksi, ia harus melewati banyak meja, banyak tanda tangan, dan prosedur yang panjang. Hal inilah yang menimbulkan sikap masyarakat terpaksa menyuap pejabat untuk mempercepat proses atau pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk meminta uang pelicin. Ketika sampai pada proses ini, maka korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tapi menjalar ke level bawah sampai dengan masyarakat. Lingkaran selanjutnya adalah budaya permisif terhadap korupsi. Hal ini dikarenakan sistem hukum yang lemah dan birokrasi yang rumit telah menyebabkan terjadinya korupsi dari level atas hingga level bawah di masyarakat. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, melainkan sesuatu yang biasa. Masyarakat mulai berpikir, kalau tidak menyuap, urusan saya akan dipersulit. Sudah biasa dari dulu juga begitu, dan narasi lainnya. Hal inilah yang melahirkan adanya budaya permisif atau menoleransi untuk perilaku korupsi. Ketika pemerintah dan masyarakat sudah permisif terhadap korupsi, maka tidak ada lagi dorongan untuk memperbaiki sistem, serta korupsi akan semakin sistematis dan masif terjadi. Korupsi yang sistematis dan masif tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, namun memiliki dampak yang besar untuk menghancurkan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan korupsi mengakibatkan anggaran negara bocor, sehingga pajak yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kejaksaan Agung mencatat bahwa total kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai 310,6 triliun rupiah. Hal ini bisa bermanfaat untuk membangun ratusan kilometer jalan tol, membangun ribuan sekolah, atau memberi BLT kepada jutaan masyarakat. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan investor asing enggan masuk ke Indonesia, karena mereka harus menghadapi banyak suap dan ketidakpastian hukum, sehingga kita gagal untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Contoh konkretnya bisa kita lihat bahwa dalam beberapa tahun banyak negara dan perusahaan asing yang memilih untuk berinvestasi di Vietnam daripada Indonesia. Korupsi juga bisa menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin menurun dan turunnya nilai indeks harga saham, seperti yang terjadi baru-baru ini. Lambat laun hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin parah. Yang kaya makin kaya lewat korupsi, sementara rakyat kecil semakin menderita. Kondisi masyarakat yang semakin susah inilah yang membuat politik uang semakin masif terjadi. Apabila rakyat miskin telah tidak memiliki rasa kepercayaan kepada pengaruh pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, maka mereka akan berpikir, daripada memilih pemimpin yang tidak peduli, lebih baik saya ambil uangnya sekarang. Akibatnya, pemilu tetap dikendalikan oleh mereka yang punya modal besar. Dan siklus ini pun berulang kembali pada sistem politik yang mahal tadi. Korupsi di negara kita bukan hanya masalah individu yang serakah, tetapi penyakit sistemik yang mengakar dan telah membentuk lingkaran setan. Beberapa negara telah berhasil keluar dari lingkaran korupsi, contohnya Singapura dan Hong Kong. Lalu, bisakah Indonesia menyusul prestasi tersebut? Tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan ini karena melawan korupsi sebenarnya bukan hanya tugas individu. Kita juga harus memerlukan sistem yang kuat.
Hal ini berkebalikan dengan kondisi saat ini di mana elit politik dan aparat hukum tidak bisa diandalkan. Inilah mengapa masyarakat sipil harus mengambil peran. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. 1. Terus menyuarakan pendapat di media sosial. Jangan biarkan kasus korupsi tenggelam. Viralkan dan beri tekanan publik. 2. Media sosial tersebut juga bisa kita gunakan untuk mengawasi pemerintah. Rekam dan sebarkan jika melihat penyalahgunaan kekuasaan. 3. Kita juga harus menolak politik uang. Jangan jual suara karena politik uang adalah akar dari korupsi itu sendiri. 4. Kita juga perlu menghindari korupsi kecil seperti pungli, suap, nepotisme, dan lain-lain. 5. Mari kita terus bersatu. Tidak terpecah belah, dan tidak terprovokasi isu pengalihan yang dibuat oleh elit politik. 6. Kita bisa mendukung regulasi yang memiskinkan koruptor, contohnya Undang-Undang Perampasan Aset agar koruptor benar-benar kehilangan hasil kejahatannya. Korupsi memang masalah besar, tetapi harapan masih ada ketika kita mengambil peran. Peran kita mungkin tidak bisa langsung terlihat hasilnya, tetapi akan menggambarkan keberpihakan kita dalam melawan korupsi. Setiap langkah kecil adalah batu loncatan menuju Indonesia yang lebih bersih. Apa pendapat kalian? Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk melawan korupsi? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.